Geisha adalah sekelompok wanita Jepang yang secara tradisional terlatih dalam seni dan hiburan tradisional Jepang. Mereka dikenal karena keterampilan mereka dalam menyanyi, menari, bermain musik dan menghibur tamu dengan percakapan yang cerdas. Meskipun geisha adalah simbol budaya Jepang yang kaya dan berharga, mereka seringkali disalahpahami sebagai pekerja seksual yang sebenarnya tidak benar. Geisha adalah seniman dan entertainer yang terampil dan hubungan mereka dengan pelanggan mereka didasarkan pada hiburan dan kesenangan estetis, bukan aktivitas seksual. Berikut adalah fakta menarik tentang geisha Jepang. Sebelum menjadi geisha, mereka disebut maiko. Meski kedengarannya menjadi seorang geisha adalah pekerjaan mudah, tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukannya. Karena itulah sebelum menjadi seorang geisha, mereka terlebih dahulu dilatih selama bertahun-tahun. Para peserta pelatihan atau calon geisha ini disebut maiko. Para maiko belajar cara menggunakan kimono yang benar, menggulung rambut, menari, bernyanyi, bermain alat musik hingga caranya berdandan menjadi geisha. Karena penampilan geisha dan maiko mirip, banyak orang bingung membedakan mereka. Kamu bisa membedakan geisha dan maiko dari kimono dan gaya rambutnya. Berbeda dengan para geisha, maiko menggunakan kimono yang lebih berwarna. Setelah selesai pelatihan mereka dan setelah mencapai tingkat keterampilan yang diperlukan, maiko dapat menjadi geiko atau geisha yang lebih berpengalaman. Selain kimono, para geisha juga selalu menggunakan oshiroi. Salah satu ciri khas geisha adalah mereka selalu menggunakan bedak berwarna putih tebal yang menutupi wajah dan leher mereka. Bedak putih tebal ini disebut oshiroi. Dulu di awal penggunaannya oshiroi para geisha mengandung timbal yang berbahaya dan membuat kulit para geisha berubah jadi sangat pucat. Selain bedak putih, mereka juga melengkapi diri dengan eyeliner hitam dan lipstik berwarna sangat merah. Biasanya semakin tua seorang geisha maka akan semakin jarang juga mereka menggunakan bubuk putih ini. Ini membantu menciptakan penampilan yang kontras dengan bibir merah yang tajam dan riasan mata yang dalam, yang merupakan ciri khas dari geisha dan maiko. Penggunaan oshiroi adalah salah satu aspek dari ritual perhiasan yang rumit yang melibatkan banyak langkah dan memerlukan keterampilan khusus. Dulu para geisha memiliki gigi berwarna hitam. Gigi putih dan bersih menjadi kebanggaan banyak orang. Bahkan tidak jarang orang melakukan perawatan mahal hanya demi mendapatkan gigi yang sempurna. Tapi dulu para geisha justru memiliki gigi hitam, bukan karena mereka geisha tapi karena saat itu gigi hitam merupakan sesuatu yang dianggap menarik oleh perempuan Jepang. Kebiasaan menghitamkan gigi ini disebut ohaguro. Seiring dengan perubahan zaman kebiasaan menghitamkan gigi sekarang sudah tidak lagi digunakan termasuk oleh para geisha. Hanya maiko yang masih menggunakan gigi hitam itu pun hanya saat mereka di tahap sakou atau tahap di mana mereka telah menyelesaikan masa pelatihan dan menjadi geisha. Namun praktik ohaguro telah berkurang popularitasnya seiring berjalannya waktu, dan sekarang hanya dijumpai dalam beberapa acara atau perayaan tradisional tertentu. Para geisha tinggal bersama di okiya. Selama menjadi geisha mereka akan tinggal di sebuah rumah yang disebut okiya. Bisa dibilang okiya ini adalah asrama bukan hanya bagi para geisha tapi juga para maiko. Disinilah para geisha dan maiko mengasah kemampuan mereka dalam bernyanyi, menari serta memainkan musik tradisional Jepang. Selain itu para geisha dan maiko juga bertanggung jawab dengan okiya yang mereka tempati. Karena itu selama menjadi geisha mereka juga belajar caranya mengurus rumah yang baik dan benar. Untuk bisa menghubungi geisha, para pelanggan harus menghubungi okiya. Nanti pihak okiya yang akan memilih geisha mana yang akan tampil. Dan meskipun membayar para pelanggan tidak bisa memilih atau bahkan melihat wajah asli geisha yang akan tampil dalam acara mereka. Semua kebutuhan geisha dibiayai oleh dana. Menjadi geisha bukanlah sesuatu murah. Selama menjadi geisha mereka perlu makan, minum juga membeli berbagai kebutuhan lainnya. Untuk membayar dan merawat para geisha dibutuhkan seorang dana. Dana adalah seorang pria yang membayar, merawat dan menjadi pelindung para geisha. Tidak semua orang bisa menjadi dana, hanya pria yang sangat kaya dan punya status sosial tinggi sajalah yang bisa menjadi seorang dana. Dana bukanlah pasangan romantis,
Meskipun dalam beberapa kasus hubungan antara geisha atau Maiko dan Dana dapat menjadi lebih dekat secara emosional, hubungan ini lebih tentang dukungan finansial dan perlindungan. Itulah fakta menarik geisha Jepang.